Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Madrim 125 ya. Masih di seputar pertanian dan juga pedesaan di transmigrasi Sepunggur. Dan pada hari ini alhamdulillah cuacanya bagus, cerah ceria, secerah harapan saya ke depannya kawan-kawan. Kemudian kembali saya mengabarkan dari apa namanya ini RT 29 ya, atau 27 kah kayaknya kalau nggak salah ya. Ini saya mau meneruskan amanah ya teman-teman, amanah yang dari hamba Allah di Semarang untuk beliau Bapak Aris atau Mbah Aris. Ini amanah sebesar 300.000 dan pesannya beliau hamba Allah di Semarang nanti dibelikan sembako saja. Nah ini saya beli beras sama ada gula, kopi, tahu, tempe, minyak tentunya ya. Pokoknya ini sembako lengkap di dalamnya. Kita bawa ke sana, kita antarkan ke Mbah Aris. Seperti itu ya teman-teman. Dan berat ya ini. Aduh, ganti dulu pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri nggak kuat sahabat. Oke, kita akan antar ke sana ya. Mudah-mudahan Mbah Aris di rumah ya. Tapi ini pintunya kebuka. Assalamualaikum. Mbah Aris di rumah. Aduh, kepiye Mbah? Mbahnya nggak sehat. Apanya yang dirasakan Mbah? Aduh, ini Mbah ada sembako titipan dari Semarang Mbah. Mohon diterima. Mbahnya sakit kan kawan? Terima kasih pada hamba Allah yang ada di Semarang. Mbahnya sakit apa ini? Pening, batuk. Pening, batuk. Iya. Terus? Pening, batuk. Jadi seharian tadi enggak keluar, enggak apa. Meriang gitu ceritanya. Iya. Jadi kan enggak sehat. Ceritanya gimana Mbah kok bisa meriang itu? Masuk angin kah mungkin? Kurang tahu juga. Kehujanan kemarin. Dong kemarin dari mana Mbah? Nah, kemarin kan ya jalan ngantar Pak Narto itu kan. Ngantar Pak Narto ke Tanjung. Ke Tanjung. Beli apa Pak Narto? Ngambil duit. Oh gitu. Jadi kehujanan terus Mbah meriang. Mbah ini ada titipan sembako. Itu uang sebetulnya kemarin sebesar 300.000. Cuman beliau berpesan dibelikan sembako saja untuk Mbah Aris seperti itu. Nah ini saya beli beras 5 kilo sama ada apa-apa di situ, di dalam ada sembako, ada apa itu jumlahnya totalnya 300.000 Mbah. Ya makasih sekali. Berasnya itu 100 hamba berapa itu Allah yang telah membantu saya, dan saya cuman bisa mengucapkan aduh terima kasih sekali. Banyak, semoga hamba Allah yang ada di Semarang diberi kesehatan, diberi panjang umur, amin, serta dimudahkan rezeki, amin Mbah. Dan serta ya, ini dari pribadi di lubuk hati saya mohon maaf sekali pada donatur, pada netizen, apapun dari ini seperti apa konten kreator. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Cuman saya mengucapkan terima kasih sekali. Iya Mbah. Mudah-mudahan Mbah Aris cepat sembuh ya Mbah. Ya, amin. Dari sakit yang diderita saat ini. Keringet semuanya. Ya Mbah. Aduh. Saya nggak tahu sih kalau Mbahnya sakit karena kemarin saya juga pulang dari sana sampai sini hampir jatuh. Oh seperti itu ya. Hampir jatuh kemarin tuh sudah. Padahal kemarin kan datang ke rumah saya itu ya Mbah ya. Udah berapa hari yang lalu. Terus tanamannya gimana Mbah?
Tanamannya masih bagus masih juga. subur ya. Maksudnya masih hidup ya gitu. Iya, masih subur itu. Nah, dilihat dari situ kan kelihatan juga. Yang di sini sudah tanam apa Mbah sebelah sini? Kiri ya? Sebelah kanan. Sebelah kanan cuma nanu aja. Bawang pre. Iya. Kalau yang belakang tuh ada kacang panjang. Oh, kacang panjangnya udah ditanam. Di sana kacang panjang kemarin aku dapat 5 lonjor 1 meteran itu lah. Kita tanam lagi. Oh gitu. Kan sudah kering, kan sudah kering-kering. Lahannya kering ya Mbah. Ini tadi pasang tinggi nggak masuk Mbah? Iya masuk. Masuk tapi cuma sebentar ya? Iya 2 jam lah. Habis itu surut lagi, itu artinya aman di tanaman nih Mbah Haris ya? 2 jam Pak, 2 jam. Nanti terus hilang lagi gitu. Gitu. Atau mungkin Mbahnya belum makan ini? Belum makan? Masak aja belum juga. Belum juga masak. Tapi ada beras? Ya ini ada. Oh ini ada. Ya ini aja. Gitu ya Mbahnya lucu. Iya. Ada ya ini. Iya. Nanti dimasak ya Mbah ya. Nganu kan bisa. Dimasak nanti Mbah makan biar apa cepat sembuh Mbah. Kalau Mbahnya begitu nanti nggak nanam-nanam dong. Pertaniannya nanti terbengkalai kalau Mbahnya sakit-sakitan. Mas Agusnya kemana Mbah? Itu istirahat. Karena ini siang juga Mbah ya. Kan basah semua. Baik Mbah Haris. Terima kasih banyak ya. Saya sudah diizinkan untuk bikin konten di sini. Tentunya dalam rangka saya menyalurkan amanah dari hamba Allah di Semarang. Saya mohon izin mau melihat tanaman panjenengan. Kiranya apa saja yang iya nggak apa-apa Mbah, nggak apa-apa. Apa saja nanti yang udah ditanam oleh panjenengan mau saya sepil dulu karena nanti teman-teman di luar bertanya Mbah. Itu Mbah Haris ya. Kita lewat sini teman-teman untuk melihat perkembangannya tanaman Bapak Aris ya, yang dari Kota Susu. Karena beliau dari Boyolali juga ya teman-teman, seperti Pak Agus Subagio sana ya, bukan anaknya Mbah Haris, karena Agus di sini ada banyak sekali Agus. Jadi seperti Pak Agus yang di depan rumah saya itu di sana ya dari Boyolali, Pak Nirvani ya dari Boyolali, seperti itu ya. Kita biasa lewat sini. Wah, dan ini dapur yang dulu kita kerjakan yang dari kakaknya di Malaysia. Wah, luar biasa, jos pokoknya. Mbah Haris sangat menjaga dan merawat sehingga apa-apa masih berfungsi dengan baik ya. Terima kasih untuk donatur yang dari Malaysia yang dulu pernah ya membantu ini, tetap jasanya tetap terlihat ya teman-teman. Kembali ke pertaniannya Mbah Haris, sahabat Madrim yang tercinta. Kita akan menengok, melihat, wah lewat sini sajalah. Kalau saya lewat situ nanti terunyak-terunyuk. Dan tadi Mbah Haris sudah bilang tidak bisa menemani saya untuk ngobrol di belakang sini. Saya hanya ingin menyepil tanamannya. Dan di sini ini sudah tertanam bawang pre. Artinya hari demi hari ini peningkatan di lahan Mbah Aris ini sudah banyak sekali. Di sana juga sudah dibikin gulut-gulut ya teman-teman, di sana itu. Sini sudah selesai. Dan cara Mbah Haris itu mengatur lahan ini ya kawan-kawan, boleh mungkin saya ceritakan bahwa antara Mbah Haris dan anaknya beliau Mas Agus itu sendiri-sendiri. Tapi dalam artian bukan berarti sendiri-sendiri itu apa-apa harus Mas Agus sendiri, Mbah Haris sendiri, itu tidak. Artinya cara mendidik anaknya Mbah Haris itu supaya bisa jadi mandiri itu Mas Agus nanamnya di sana dan Mbah Haris nanamnya yang di sini, sama di situ sana itu, sama di belakang saya ini. Pating plecuk nggak karuan, tapi alhamdulillah sudah banyak sekali perubahan dan perkembangan. Dan tanaman yang di sini kacang panjangnya sudah mendeloleng-deloleng itu, panjang-panjang kawan-kawan, subur sekali alhamdulillah. Kemudian kemarin sudah disemprot yang bagian sini, yaitu bantuan racun rumput yang dari Semarang juga ya kawan-kawan. Dan tentunya banyak donatur yang sudah masuk di lahan Mbah Haris ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada donatur-donatur yang telah membantu jalannya perkembangan lahan Mbah Haris, jalannya pertanian di lahan Mbah Haris dan Mas Agus.
intinya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga panjenengan di luaran sana, para donatur, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran rezeki, dan dikabulkan segala cita-citanya. Seperti itu ya teman-teman. Saya akan melihat ke sini tanamannya Mas Agus yang saya kejemblong kawan-kawan. Waduh. Nah ini mancep ini. Ini sepatu saya mancep di situ. Wes, tapi nggak apa-apa. Tadi sampai di mana ya cerita saya ya? Nah, jadi tanamannya itu begini. Ini disendiri-sendirikan. Dan tentunya nanti ini sudah bersih semua. Pastinya Mas Agus akan ke sini, akan ditanami semua ya. Entah itu tanaman bawang pre ataupun tanaman-tanaman yang lainnya ya. Nah, ini perkembangannya seperti ini. Sepertinya subur sekali. Artinya apa, hidup ya itu di sana. Padahal ini lahan Baharis kan kalau pasang terendam ya, tapi cuma sebentar sih. Habis itu air kembali lagi mengalir ke sungai. Jadi rendamannya cuma sebentar. Nah, kemudian yang sudah disemprot ini teman-teman, ini rumputnya sudah kering. Nggak tahu lah nanti Mbak Haris mau tanam apa berikutnya di sini. Nanti kita lihat saja dan kita saksikan di episode berikutnya. Seperti di channel saya sendiri dan di channelnya Dua Putra 81, channelnya Putri Tunggal 84, dan tidak ketinggalan pula juga pastinya channelnya Zedasrun. Nanti kita akan lihat perkembangan di lahan ini melalui channel-channel itu ya. Panjenengan bisa tahu perkembangannya lahan Mbah Aris. Dan sepertinya saya tidak perlu mendekat ke sana karena sudah terlihat dari sini itu tanamannya hijau royo-royo. Hijau royo-royo kawan-kawan. Artinya subur ya. Kemudian ini di sini Mbah Haris telah menyiapkan untuk semaian kemarin. Nggak tahu ini semaian apa saja pokoknya lah nantinya ya. Mungkin ada semaian cabai, ada semaian apa namanya, seledri kah atau yang lain-lainnya. Saya harus berhati-hati karena tadi saya sudah kejemblong kawan-kawan. Nah, saya menyepil di sini untuk melihat ini. Ini belum dipasang apa-apa karena saat ini Mbah Haris sedang sakit. Kita doakan saja mudah-mudahan Mbah Haris cepat sembuh ya. Kedepannya cepat sembuh, seperti itu sahabat Madrim. Kemudian saya menterutus ke sini. Menterutus itu berjalan-jalan, terutusan bahasanya ya sahabat Madrim. Itu saya ingin menyepil tanamannya yang di sana. Ini tanamannya pating melejuk sih ya. Pating melejuk itu apa bahasanya kawan-kawan? Pating beluncat. Maksud saya ada di sana, ada di sana, ada di sana. Tapi ya itulah Mbah Haris ya. Kita melihat yang di sini. Ini tanaman bawang pre yang pertama kali ditanam. Ini sudah hidup. Nah, itu di situ teman-teman. Sudah hidup ya. Dan ini tanaman yang lainnya ini kayak kencur apa kunir apa ini. Kemudian di sini yang paling subur di sini teman-teman. Cuman 2 baris tapi alhamdulillah ya. Ini subur. Sudah hijau banget ya sahabat Madrim. Luar biasa sekali ya. Dan tentunya mungkin Mbah Haris ini untuk kedepannya supaya bisa menghasilkan penghasilan di sini seperti menanam-nanam dan juga berternak ya. Kayaknya kalau berternak lagi ini cocok Mbah Haris. Sudah ada kandangnya ini. Ini kemarin kan dihajar sama ular ya. Mentoknya di sini karena Mbah Haris kemarin waktu almarhumah masih hidup dan berobat ditinggal jaga di rumah sakit, jadi mentoknya diserang ular. Tapi ini saat ini difungsikan untuk semaian. Ini kayaknya ada semaian apa ya, cabai teman-teman. Seperti itu ya sahabatku yang tercinta. Nah kemudian di sini kemarin Mbah Haris nyangkulnya yang di bagian sini ini, beliau ngejar yang debit airnya berkurang ya. Ini tadi habis pasang
Ini mungkin kalau sudah surut nanti airnya turun ke sini, kembali ke sungai. Dan cangkulannya sudah menjadi berapa bedeng itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bedeng ini. Mungkin nanti kalau udah selesai ke sana ya, ke depan sana, sekalian di sana bikin tanggul keliling ya, seperti di lahan Mas Oki, lahan Pak D, dan lahan Mas Rohmat, supaya nanti debit airnya masuknya masuknya berkurang, sehingga lahan ini bisa menjadi agak lumayan kering. Terus untuk tanaman sayur bisa subur ya kawan-kawan. Tapi untuk menanggul ini memang perlu waktu dan proses, karena 50 kali 50 itu tidak sedikit ya, alias panjang lebar seperti itu teman-teman. Saya nyusul ya. Nah itu Mas Oki sama Pak Dinarto sudah mau datang ke sana menghadiri undangannya Pak Dasrun, syukuran ya hari ini. Dan saya pun hari ini harus kemas-kemas untuk menata-nata diri supaya bisa ke sana. Wah ini tunggunya Udin semua kawan-kawan. Wow, jos. Terima kasih untuk hamba Allah yang ada di Malaysia ya. Ini tempat MCK-nya. Nah, kemudian di sini nanasnya sudah mulai berbuah. Ini cilik-cilik kawan-kawan, tapi ada buahnya ya. Nanti kalau matang saya beli ini biar ada masukan untuk Mbah Haris. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah sahabat Madrim yang tercinta, mungkin hanya ini saja dulu yang dapat saya kabarkan dari lahan Mbah Haris. Lahan petani kita, petani asal kota Boyolali, yaitu kota susu. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang. Dari saya, apabila ada salah kata salah ngomong, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan pantun mobil Taufik melintas di darat, petani subur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.